Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini tidak sia-sia. Namun Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan dua maksud dan dua tujuan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitabnya, kemudian mengutus para rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam dengan membawa risalah Islam yang tertera di dalam Al-Quran Al-Karim. Demikian juga di dalam hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai manusia dengan dua tujuan. Yang pertama, mengetahui tentang Allah. Ilmu. Sebagaimana disebutkan di akhir surah At-Talaq, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Alladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun yatanazzalu al-amru bainahun lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan 7 lapis langit, kemudian juga 7 lapis bumi yang semisal dengan langit. Yatanazzalul amru bainahun, turun perintah Allah Subhanahu wa taala antara langit dan bumi. Semuanya itu apa? Lita'lamu, agar kalian tahu. Maka tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini, menciptakan kita ini yang pertama agar kita mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita mengetahui, bukan hanya itu saja, tidak cukup hanya sampai tahu saja, tetapi apa kita berbuat? Kita amalkan pengetahuan tersebut. Kita laksanakan ilmu yang kita ketahui tersebut, yaitu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia amal yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah realisasi dari pengetahuan kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Praktik nyata dari kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib beribadah hanya kepada Allah. Oleh karena itu telah dijelaskan oleh para ulama kita, barang siapa yang mewujudkan antara ilmu dengan amal, faqad haqqaqal ubudiyah lillah azza wa jalla, maka dia telah mewujudkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tahu tentang Allah, kemudian dia beramal, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia adalah hamba Allah yang hakiki. Dialah Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Barang siapa yang punya ilmu saja tetapi tidak ada amal, tidak ada praktik dari ilmu yang dia ketahui itu, fahuwa maghdub, maka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimarahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yabu'u bi ghadabi min Allah, mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Ilmu Allah berikan kita untuk kita amalkan. Lantas orang hanya berbuat tanpa dasar, tanpa ilmu, maka apa? Dhal. Dia akan mendapatkan kesesatan, waliyadzubillah. Maka doa yang sangat agung, doa yang sangat mulia, yang selalu kita baca setiap hari, setiap malam, yang minimal kita membacanya adalah 17 kali. Kita mengatakan, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini disebut oleh Nabi SAW dalam firman Allah, wa anna hadha sirati mustaqima. Inilah jalanku yang lurus. Tunjuki kami jalan yang lurus.
Itu jalan orang-orang yang telah kuberikan nikmat. Dan bukan jalannya orang-orang kumurkai. Dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Berilmu konsekuensinya adalah amal. Berilmu tanpa amal telah disebut dalam syair dan bahkan juga disebut oleh Abdullah bin Al-Mu'taz, ilmun bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu tanpa praktik, ilmu tanpa amal, tak ubahnya seperti pohon tanpa buah. Orang yang mendapatkan kenikmatan ahlul ilm wal amal. Orang yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan, dikumpulkan bersama para nabi, dikumpulkan bersama siddiqin, dikumpulkan bersama syuhada, dikumpulkan bersama orang-orang saleh di surga yang paling tinggi siapa? Yaitu orang-orang yang menggabungkan dan mengumpulkan antara ilmu dengan amal. Oleh karena itu Sufyan Ibn Uyainah rahimahullah ta'ala telah menyebutkan, man fasada min ulama'ina fafihi syabahun minal yahud wa man fasada min ubbadina fafihi syabahun bin nasara. Ulama kita yang rusak ada kemiripannya dengan orang-orang Yahudi, dan ahli ibadah kita yang rusak ada kemiripannya dengan orang-orang Nasrani. Siapa mereka berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, tidak mempraktikkan ilmunya, maka apa? Dia mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana orang-orang Yahud mendapatkan kemurkaan Allah. Dia tahu Islam, dia tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi apa? Dia tidak mengikuti ajarannya. Yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui Nabi SAW nasabnya, dari mana dia, keturunannya, akhlaknya, sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Namun apa? Dia ingkari hal tersebut, tidak diikuti ke Nabi SAW. Karena apa? Gengsi, takabur, sombong, congkak dan angkuh. Karena bukan datang dari golongan mereka, Rasulullah SAW. Kemudian siapa yang rajin berbuat, rajin beramal, tetapi tanpa ilmu, tanpa dalil dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka apa? Dia mendapatkan kesesatan sebagaimana orang-orang Nasrani mendapatkan kesesatan. Karena apa? Mereka rajin berbuat, mereka rajin beramal, tetapi apa? Tanpa ada ilmu dan tanpa ada contoh yang datang dari Allah maupun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai mukmin yang sejati, muslim yang sejati, hendaklah kita sebelum berbuat miliki ilmunya, kemudian amalkan apa yang kita ketahui dari kebenaran tersebut, sehingga benar-benar apa yang kita ketahui kita bisa mempraktikkan dan mengamalkannya, dan itu bentuk dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya. Demikian saudaraku yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, mudahan bermanfaat bagi diri saya dan semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.